Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dimanapun berada, dalam video ini Pak Guru akan menjelaskan tentang bilangan bulat negatif untuk mengerjakan latihan soal 1.1 nomor 1 sampai 3. Perhatikan baik-baik anak-anak ya, supaya anak-anak dapat mengerjakan. Untuk soal nomor 1 anak-anak, perintahnya adalah gambar garis bilangan dan urutannya. Nah, ini contohnya ya, ini yang A, bilangan negatif 12, negatif 8, negatif 10, negatif 6, negatif 5, negatif 3. Garis bilangan. Nah, kita gambar dulu garis bilangannya anak-anak ya. Garis bilangannya itu seperti ini anak-anak ya. Ini adalah gambar garis bilangan. Urutan dari terbesar ke terkecil adalah, nah ini nanti ini diisi anak-anak ya. Nah, sebelum kita mengisi ini, Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang garis bilangan ya anak-anak ya. Dalam garis bilangan ini ada satu titik anak-anak, namanya adalah titik 0. Ini adalah titik yang menjadi batas antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, kemana arah bilangan bulat positif? Arah bilangan bulat positif itu adalah ke kanan dari angka 0 ini anak-anak ya. Jadi ke kanan dari angka 0 ini, yang ke sini ya, dari sini. Set. Nah, ini adalah bilangan bulat positif. Kemudian bilangan bulat negatif itu arahnya kemana? Bilangan bulat negatif itu arahnya dari 0 ini ke kiri anak-anak, ke kiri. Set. Ini ya. Jadi bilangan bulat negatif itu arahnya dari 0 ke arah kiri. Set. Gini ya. Kemudian mari kita isi ya anak-anak ya, garis bilangan ini kan ada titik-titik ya. Oh, sebelum kita isi anak-anak, Pak Guru kasih tahu dulu. Nah, di sini ada titik-titik anak ya, ada garis-garis ini ya. Nah, dari garis ke garis ini anak-anak, ini jaraknya harus sama. Jadi jarak dari garis ini ke sini itu sama. Seandainya 1 cm berarti ini harus 1 cm, ke sini 1 cm, ke sini 1 cm, ke sini 1 cm, ke sini 1 cm, dan seterusnya anak-anak. Seandainya ini setengah senti ya berarti dari sini ke sini harus setengah senti, sama semuanya ya. Sini ke sini setengah senti, ini ke sini ke setengah senti ya, dan seterusnya. Jadi tidak boleh ada yang lebar, tidak boleh ada yang sempit. Jadi jaraknya harus sama. Selanjutnya kita isi bareng-bareng anak-anak ya, kita isi sama-sama. Pak Guru tadi sudah sampaikan kalau ke arah kanan itu adalah positif, kita isi ya, berarti ke kanan. Nah, kita isi 1, kemudian kanannya 1 lagi adalah 2. Kemudian ini anak-anak bebas anak-anak ya, tak terbatas ya, mau sampai 5 sampai 6 sampai tak terhingga pun enggak masalah ya. Jadi 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Kemudian sekarang kita isi yang sebelah kirinya 0. Sebelah kiri tadi ini kita isi dengan bilangan negatif ya, mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12, negatif 13, negatif 14, negatif 15, negatif 16 ya. Kita lihat ya, jadi kalau kita mau membuat seperti ini, kita kita tulis dari 0 ke kiri, ini adalah negatif semua ya. Nah, selanjutnya anak-anak, urutan dari terbesar ke terkecil. Nah,
Untuk mengetahui urutannya anak-anak, angka yang ada di sini ini kita masukkan ke sini anak-anak ya. Bagaimana cara memasukkannya adalah dengan kita melingkari anak-anak. Jadi kita lingkari dulu yang 12 atas ini, kemudian 12 yang di sini juga kita lingkari. Nah, kemudian selanjutnya kita lingkari juga yang ini. Di sini juga kita cari angka negatif 8 anak-anak, kita lingkari juga. Kemudian selanjutnya di sini kan ada negatif 10, ini kita lingkari. Kemudian di sini juga kita lingkari juga negatif 10-nya. Kemudian ini ada negatif 6, kita cari di sini negatif 6 mana? Negatif 6-nya ada di sini ya anak-anak ya. Ini kita lingkari juga. Kemudian selanjutnya ini ada negatif 5. Di sini kita lingkari, di bawah sini juga kita lingkari. Kemudian selanjutnya adalah negatif 3, kita lingkari. Kemudian di sini juga negatif 3 kita lingkari. Nah, anak-anak sudah ya, angka yang di atas ini sudah kita masukkan ke sini semua ya. Kemudian selanjutnya urutan dari terbesar ke terkecil anak-anak. Urutan dari terbesar ke terkecil. Nah, Pak Guru sampaikan lagi bahwa angka-angka ini semakin besar negatif ya angkanya, jika negatif itu nilainya semakin kecil. Kemudian semakin besar kalau angkanya positif itu angkanya adalah nilainya adalah besar ya. Nah, jadi untuk lebih gampangnya, kalau dalam garis bilangan ini yang terbesar itu ada di sebelah kanan, kemudian yang terkecil itu ada di sebelah kiri. Jadi kalau mau mengurutkan dari terbesar ke terkecil itu berarti diurutkan dari kanan ke kiri. Kemudian kalau dari terkecil ke terbesar itu diurutkan dari kiri ke kanan. Nah, sekarang ini ya, urutan dari terbesar ke terkecil. Urutan yang paling besar yang mana berarti anak-anak ini? Yang dilingkari di sini yang mana ini? Ya, angka negatif 3 ya. Nah, angka negatif 3 ini kita tulis di sini. Nah, kemudian sebelah kirinya ada angka berapa yang dilingkari? Ya, angka negatif 5. Berarti kita tulis negatif 5 di sini. Selanjutnya di sini ada angka negatif 6. Di sini juga kita tulis angka negatif 6. Selanjutnya di sini ada angka negatif 8. Di sini juga kita tulis negatif 8. Sebelah kirinya juga ada negatif 10. Di sini juga kita tulis negatif 10. Selanjutnya di sebelah kirinya ini ada negatif 12. Sini juga kita tulis negatif 12. Jadi sudah ketemu anak-anak. Urutan dari terbesar ke terkecilnya adalah negatif 3, negatif 5, negatif 6, negatif 8, negatif 10, negatif 12. Kalau di garis bilangan dari yang paling kanan ke paling kiri ya, seperti ini ya. Pak Guru rasa jelas. Selanjutnya kita ke nomor 2 anak-anak ya. Urutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, contohnya bilangan ini anak-anak. Bilangan negatif 235, negatif 432, negatif 112, negatif 87, negatif 233, negatif 125. Loh, Pak Guru, ini angkanya besar Pak Guru. Kalau saya buat garis bilangan terlalu banyak Pak Guru, panjang sekali. Wah, satu buku nggak cukup nanti ya. Nah, oke, selanjutnya kita simpan dulu ya pertanyaan itu tadi ya. Kemudian urutan dari terkecil ke terbesar adalah, nah, pertanyaan tadi, Pak Guru, kalau saya buat garis bilangan ini terlalu panjang, tidak cukup bukunya. Ya, benar anak-anak. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa kalau angkanya besar, dia itu negatif ya. Angkanya besar dia negatif, itu berarti dia adalah yang paling kecil anak-anak. Coba sekarang kita lihat angka yang paling besar, angka berapa anak-anak dari ke 6 angka ini? Ya, benar ya, angka 432. Angka 432 ini angka yang besar anak-anak.
tapi karena dia negatif maka dia nilainya adalah kecil. Dia berarti ini adalah yang paling kecil. Selanjutnya kita lingkari ya, kemudian setelah kita lingkari kita pindah ke sini anak-anak ya. Nah ya, selanjutnya yang lebih besar dari 432 selanjutnya adalah kita lihat anak-anak angka berapa ya, yang belum dilingkari ya, kita cari yang paling besar angkanya yang belum dilingkari ya. Bagus, angka 235 ini angka yang besar tapi negatif, berarti dia nilainya adalah kecil. Berarti ini adalah bilangan terkecil. Selanjutnya ya, kita lingkari kemudian kita pindahkan ke sini. Selanjutnya angka yang besar tapi negatif mana anak? Ya, angka 233. Ini letaknya ada di sebelah sini nanti ya. Ini dilingkari dulu kemudian dipindah ke sini. Kemudian selanjutnya angka berapa? Ya, bagus, angka negatif 125. Ini dilingkari kemudian kita tulis di sini ya. Selanjutnya angka berapa lagi anak-anak? Ya, bagus, angka 112 ya, angka negatif 112. Ini kita tulis di sebelah sini. Kemudian selanjutnya angka berapa lagi? Ya, benar ya, angka negatif 87. Ini menjadi angka yang terbesar di sini ya, kita tulis di sini ya. Jadi kalau angkanya semakin besar tapi dia negatif berarti nilainya adalah kecil. Kalau angkanya kecil ya seperti ini kan paling kecil ya angkanya, tapi dia negatif berarti ini dia nilainya besar, berarti ada di paling kanan. Kita nulisnya seperti ini. Jadi urutan dari terkecil ke terbesarnya adalah negatif 432, negatif 235, negatif 233, negatif 125, negatif 112, negatif 87 ya. Nah, jelas ya. Untuk selanjutnya kita ke nomor 3. Berilah tanda perbandingan. Nah, tanda perbandingan itu seperti apa ya? Tanda perbandingan itu digunakan untuk membandingkan dua bilangan bulat negatif. Itu seperti apa ya? Ini seperti ini anak-anak ya. Jadi ini yang A tanda seperti ini dibaca lebih dari, kemudian yang B tanda seperti ini dibaca kurang dari, kemudian yang C tanda seperti ini dibaca sama dengan. Kemudian penerapannya bagaimana? Nah, penerapannya seperti ini anak-anak ya. Yang nomor A, yang huruf A ini lebih besar mana antara negatif 12 dengan negatif 17? Lebih besar mana anak-anak? Ya, seperti yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, bahwa kalau semakin besar angkanya berarti nilainya semakin kecil. 12 sama 17 besar mana angkanya? Iya, benar, nilai yang besar angkanya adalah 17. Nah, jadi 17 ini nilainya adalah yang kecil. Kalau angkanya nilainya kecil berarti arahnya nanti ini ujungnya ya, jadi ini sebagai ujungnya. Nah, ujung itu kan runcing ya, jadi yang arah runcingnya nanti ke sini anak-anak ya. Berarti kita pakai tanda yang lebih dari. Jadi negatif 12 itu adalah lebih dari negatif 17. Nah, tandanya seperti ini ya, yang runcing ke arah yang kecil ya, yang lebar ini ke arah yang besar. Oke ya, sampai di sini Pak Guru rasa jelas. Jika belum jelas silahkan anak-anak ulang kembali video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas. Semangat pagi.